welcome back to my channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Pagi hari ini sekitar jam 6 lebih 5 menit. Ini saya akan jalan pagi seperti biasa menuju ke arah area lain tempat ya, seperti itu. Menikmati ini suasana agak mendung, menikmati udara pagi dan juga olahraga. Ini kenapa ini tadi pasta gigi sampai ke sini ya. Anyway, let's check it out. Suara burung berkicau. Good morning, sir. Hello, morning. Let's go have a morning walk. Video shoot. Video shoot. Kita mau. Ini udara cukup dingin juga. Berapa derajat ini? Saya bawa jaket. Dinginnya angin malam ini. La 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 la. Ini lagu apa, guys? Buih jadi permadani. Ya. Ya. Halo pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Ya, saat ini saya sudah sampai di salah satu lokasi. Ini disebut juga dengan playground ya, atau taman bermain kecil atau tempat istirahat. Di Hong Kong ini banyak sekali tempat-tempat yang seperti ini ya, dalam beberapa area ya. By the way, tadi saya nggak banyak memberikan video lokasi jalan karena yang jelas jalan itu sering saya lalui, so mungkin takutnya teman-teman atau pemirsa semua merasa bosan gambar yang saya videokan itu sama saja lokasinya. Ya sebetulnya enggak apa ya, sedikit berbeda ya, tapi yang jelas tadi nggak sempat syuting juga. Selain itu juga pada saat lewat ini banyak juga teman-teman hello hi dan sebagainya, sehingga sempat ngobrol, so juga banyak mengambil video kayak gitu. Anyway, saya sudah sampai di satu lokasi dan nanti saya akan tunjukkan ini apa, bunga yang kemarin itu pernah saya naikkan, yaitu yang pernah saya post, yaitu bunga cotton tree. Ini sekarang sudah mulai, bunganya sudah mulai rontok ya, sudah habis. Ini karena sudah memasuki bulan April, jadi bunga itu biasanya datang pada bulan Maret ya, jadi ini sudah 1 bulan lebih, so bunga sudah mulai turun ya, sudah mulai jatuh ya dari tangkainya. By the way, sedikit sharing ya, jadi continue dari yang pernah saya share juga pada saat lari pagi. Ini adalah sekedar sharing saja, whether you like or not is up to you ya, itu is no problem, tapi mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya, karena kita pun wajib memberikan satu sharing ya kepada siapapun. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya, walaupun sedikit hal yang positif ya, karena apa, kita dimulai dari diri kita sendiri, memberikan sesuatu yang baik ya ke orang lain, ataupun nomor satu ke diri kita, seperti itu. Ini ada juga orang yang sedang olahraga ya, jadi sebagai contoh, setelah kemarin saya pernah sharing dalam video saya sebelumnya bagaimana nikmat syukur pada saat bangun tidur, sampai menikmati udara segar, sampai juga menikmati apa istilahnya, nikmat Allah yang diberikan kita, itu harus banyak bersyukur apapun itu yang diberikan oleh kita. Nah ini karena apa, dengan sedikit bersyukur pun Allah pasti akan memberikan hal-hal yang lebih banyak untuk kita ya, karena banyak orang yang saat ini juga kadang kurang bersyukur. Nah itu makanya kita harus ingatkan diri kita sendiri, kita wajib bersyukur setiap harinya apapun yang diberikan, walaupun itu seteguk air, walaupun itu sebuah apa ya, cuaca yang seperti ini sekarang, sedang suasana terang benderang ya, ini juga harus kita itu banyak bersyukur ya, ataupun pada saat diberi hujan kita pun banyak bersyukur ya, seperti itu. So jadi kesempatan pagi ini tidak lama-lama, sedikit saja sharing, selalu kembali diri kita sendiri, dimulai dari diri kita. Selain rasa syukur, kita juga harus memulai kegiatan dengan yang positif ya, yang positif dan yang benar ya. Apa sih seperti itu, apa sih kegiatan yang positif dan benar dari diri kita sendiri? Kita dimulai dari, misalnya kita pada saat melangkah, apa pekerjaan kita yang akan dimulai?
Misalnya pekerjaan kita misalnya akan mengajar, misalnya di sebuah sekolah, ataupun sekarang sistem mengajar juga tidak harus datang ke sekolah ya, banyak sekali mengajar melewat online. Ini sekarang sudah menjamur ya, bahkan menjadi satu tradisi dan budaya modern kita mengajar di seluruh dunia. Ini pun yang saya praktekkan, saya banyak mengajar melalui online, tanpa saya harus datang ke Amerika, tanpa saya harus datang ke Pakistan, atau tanpa saya harus datang ke lokasi tempat murid saya belajar. Nah, seperti itu. Nah, ini pun sudah harus dimulai dengan hal yang positif. Setting komputer kita on time, misalnya jadwal jam 8, paling tidak kita sudah mulai meng-on-kan Zoom kita sebelum jam 8. Misalnya 15 menit sebelum acara dimulai, kita juga sudah siap untuk standby. Jangan sampai janji temu melalui online dengan murid atau customer kita atau klien kita, ternyata jam 8 dimulai, ternyata baru jam setengah 9 ya. Jadi kita itu harus mendisiplinkan diri kita sendiri ya. Ini bicara masalah kedisiplinan atau sistem yang harus kita lakukan. Kedua kalinya misalnya kita mau memasak pun harus didisiplinkan. Siapkan semua bahan-bahan yang akan dimasak. Nah, baru kita masak, sehingga pada saat memasak jangan sampai bawang putih sudah masuk, ternyata sayurannya belum dicuci misalnya. Nah, ini juga nanti tidak disiplin dan kalang kabut, akhirnya masakannya juga hasilnya tidak baik. Sama misalnya kita akan pergi ke kantor meeting dimulai jam 10. Nah, paling tidak setengah 10 kita sudah sampai di kantor. Jangan sampai audien menunggu kita jam 10 meeting, kita jam setengah 11 baru datang ya. Atau misalnya kita juga ada tugas, misalnya mengantar anak kita sekolah atau mengantar anak kita kuliah. Nah, ini juga paling tidak mendisiplinkan, jangan sampai terlambat bus, atau mungkin jangan sampai mobilnya macet di jalan. Nah, ini segala sesuatunya juga harus disiplin, ada aturan. Sama juga misalnya kita mempersiapkan snack, lunchbox untuk putra-putri kita. Putra-putri kita mau berangkat sekolah jam 7. Ternyata kita bangunnya sudah jam 8. Kalang kabut untuk menyiapkan lunchbox ya, atau makan siang atau bekal untuk anak-anak kita, misalnya putra-putri kita ke sekolah, sehingga kita harus bangun paling tidak sudah jam 5, sehingga masakan jam 6 sudah ready atau setengah 7 seperti itu. Karena memasak pun juga tidak singkat ya, membutuhkan waktu juga. Ada mencuci sayur, menghangatkan telur, ataupun menanak nasi dan sebagainya, atau mungkin memasukkan roti dengan selai dan sebagainya. So, ini sebagai contoh. Ini contoh-contoh kecil yang kita itu harus kita ikuti juga ya, seperti itu. Sama juga dengan pedagang. Pasar dibuka misalnya jam 9 pagi, datangnya misalnya jam 11. Berarti Anda sudah kehilangan banyak customer atau banyak pelanggan. Akhirnya pelanggan itu akan datang ke toko yang lain yang sudah dibuka, atau lapak lain yang sudah dibuka. Seperti ini adalah disiplinkan diri kita dari hal-hal yang kecil, kegiatan kita sehari-hari, dan jelas mengikuti aturan yang benar. Insya Allah hasilnya pun akan lebih baik ya. Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Mari kita lihat daun yang sudah rontok atau bunga ya, bunga cotton tree. Nah, ini sambil saya tunjukkan itu, soalnya burungnya pun sudah seperti saya, sudah mau bicara juga, menyanyi. Okay, let's go see the video of the cotton tree. You also exercise? You exercise? Working where? There? Working? Oh, okay. I'm going for up. Bye bye, thank you. Ini ada teman. See you. Yeah, thank you so much. I put in the YouTube channel. Oh. Yeah, okay. Hello. Thank you so much. See you. From China, Thailand? Thailand. No. From where? Country? Nowhere. Chinese or Thailand? Chinese. Chinese? Oh, okay. Yeah. Philippines. I'm Indonesian. Oh. Indonesia. Okay, bye-bye. See you. Yeah, Okay, okay. thanks. Bye. Pakai bahasa Inggris dia bingung.
So dia nanya, kamu kok dari tadi merekam. Iya, wong dia olahraga. Cuma mungkin dia nggak paham Inggris dan saya juga nggak paham bahasa dia sebenarnya. Ini guys, saya zoom aja ya. Saya ini nggak datang ke atas karena memang harus nyebrang agak jauh. Nah, ini juga yang itu Coventry-nya. Ini kita itu under the bridge of MTR Ocean Park, di bawah jembatan. So itu Coventry-nya ya.